Provinsi Sumatera Barat sedang menyiapkan perda pendidikan ya. Nah, banyak provinsi yang mampu membuat perda, apalagi dengan berbagai hal yang terjadi karena undang-undang otonomi, undang-undang Sisdiknas, dan hal-hal ini perlu diantisipasi untuk membuat pelayanan pendidikan sebaik mungkin. Jadi untuk itu kita menyarankan agar para pakar-pakar pendidikan, praktisi pendidikan atau yang konsen dengan pendidikan kita tahu dalam wadah MDM maupun wadah-wadah yang lain membantu membahas perda ini dalam sebuah forum. Nanti dikirim dulu kepada beberapa tokoh itu melalui emailnya atau WA-nya. Kemudian kita tentukan tanggal kapan kita mau bertemu, dan langsung tujuan pertemuan itu dan mekanismenya, apakah langsung dibagi kepada kelompok-kelompok kecil supaya tidak brainstorming aja, nanti kan habis waktu. Jadi siapa yang tertarik vokasi, siapa yang tertarik dengan guru dan praktikan, siapa yang tertarik STM, siapa yang tertarik masalah koordinasi antar jenjang gitu ya, antar provinsi, pusat dan kabupaten misalnya. Dan yang menarik mungkin tuh tokoh-tokoh adat, bagaimana pendidikan adat dan agama ini masuk SSBK ini, yang selama ini banyak berkucitan di apa itu kan, contohnya di luar banyak itu kan, itu lokasi lah ya kan. Kan itu bukan hal yang baru, semua dulu ladung BIM tuh kan. Iya betul. Nah, yang bisa dipelajari dari pelaksanaan itu dan kira-kira yang akan diatur dalam regulasi, ya kan, di dalam perda, dan yang nanti mengarahkan kepada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh perda sama masyarakat dan itu didukung oleh rantau dimanapun untuk bisa ABSDK membumi banget di pendidikan. Nah, itu satu. Kedua, kita menghargai ada seorang tokoh ya, perempuan Bunda Kanduang lah ya, yang punya kemampuan dan ingin membantu masyarakat untuk menyediakan sekolah yang baik, asetnya berikan, hibahkan ya, wakafkan, dan tentu niat mulia kau harus menjadi menjadi tanggung jawab moral hukumnya. Jadi itu nanti akan diadakan penelaan kelembagaannya Bang. Kemudian pemetaan kondisi kini, jadi apa sekolahnya nalado, para guru, ada profil itulah, ya kan. Nah kemudian kalau memang rencana sementara dulu mereka kan akan menerima murid baru nanti bulan Juni atau dari kini sampai gini ya. Cuma murid kami SMP 2 orang. Enggak ya, itu rencana penerimaan baru sekali. Memang iya dari yang pun masuknya dari itu. Jadi murid baru kan harus ada strateginya dan biasanya sekolah lah punya tuh. Jadi capek dari kini. So orang kadang-kadang Maret itu lah memutuskan mau sekolah mana. Jadi window hanya 2-3 bulan boleh. Termasuk tadi strategi menjualkan beasiswa. Ya kan? Jadi tawarkan aja. Jadi yang berprestasi ini ditanggung semua misalnya. Tinggal orang-orang yang berprestasi yang nampak ada biaya, tinggalnya mencari kualitas. Nah nanti didandan lah kualitas tuh. Kalau fisiknya agak lumayan, gue cari tadi kehijauannya belum. Jadi capek kok. Pot-pot bunga, landscaping gue dibenahi sehingga ada kemudian estetikanya gapura di WST ya kan, nampak kan masuk ke sekolah lah. Nah nanti aku kira-kira bulan nanti minggu ketiga Januari aku mungkin bisa bilang sudah di Padang Panjang tuh bawa datang ke ibu tuh nanti kalau bisa ganti ya. Kata Bro. Iya kan? Rencana lo bahas. Awalnya semangat lah. Itu kan bagus. Jadi setelah setahun berjalan, jadi rencana